kampusnya punya siapa, pengelolanya siapa, UGM, Institusi Pendidikan Universitas Gadjah Mada. Maka nama domainnya singkatannya, Pak. Ini nanti kaitannya dengan haji. Ini jatahnya Pak Ferry. Tapi secara konseptual di sini prinsip yang digunakan ya dalam nama domain ini. Dia adalah alias dari IP, kemudian dia yang lebih mudah diingat. Dia bisa merepresentasikan institusi yang mengelola atau pemiliknya. Kalau di sini Kompas ya situsnya kan kompas.com. Universitas Gadjah Mada UGM. Kemudian Universitas Indonesia ya. Atau yang panjang singkatannya. 11 Maret. Ini kan singkatannya kalau 11 Maret UNS ya. Jadi seperti ini. Jadi kan ini ada kaitannya dengan institusi pengelolanya. Ini Universitas Indonesia menjadi UI ini. Universitas Gadjah Mada UGM. Ya Anda kan tahu sendiri polanya itu. Biasanya situsnya apa atau perusahaannya apa, situsnya apa. Di balik itu, untuk yang server seperti ini kan pasti punya IP juga. Jadi bisa dikatakan bahwa IP itu kan aliasnya juga. Dialiaskan dengan nama domain. Contoh untuk yang UI. UI IP-nya 152.118.24.181. Nah, ini adalah bentuk keterkaitan antara IP dengan nama domain. Jadi satu terbatas, satu tidak terbatas. Yang terbatas itu yang IP-nya, yang nggak ada batasnya itu nanti nama domainnya. Nama domain sepanjang dia tidak digunakan, masih di dalam proses terdaftar ya, ini bisa Anda gunakan. Nggak masalah ya, nanti mau Anda bikin XYZ, ABC, atau ASDF gitu, apa. Yang jelas kalau orang memilih nama domain pasti yang mudah diingat. Atau dia merepresentasikan lembaga institusinya. Kemudian kalau seperti UGM ini kan dia memiliki ini sebenarnya kalau mau dikatakan ya nama UGM-nya itu ya nama domainnya adalah UGM. Kemudian dia top levelnya itu kan akademik tipenya. Sisinya kontrikutnya itu Indonesia. Jadi kalau model yang seperti ini ya, ini kan dikatakan nama domain yang TLCC top level dengan kode negara top level kontrikut. Tapi kalau yang model seperti ini adalah yang top level saja. Kalau yang dengan kode negara itu akhiran yang paling kanan itu nanti adalah kode negara dalam standar ISO ya, 2 karakter. Indonesia kan ID. Kode negara yang lain mungkin Anda tahu ya, ada SG, MJ, JP. Kode negara dalam standar ISO sebelah kirinya itu tipenya, jenisnya. Ini untuk akademik, kemudian nanti ada yang komersial.co, baru di sebelah kirinya lagi itu yang dimaksud dengan namanya, nama domainnya, ini UGM. Jadi kalau domain itu nanti bacanya dari kanan. Kalau kita tambahkan atau modelnya ini law.ugm, maka law ini sebenarnya bukan nama domain, tapi subdomainnya dari UGM. Domainnya UGM, subnya dia yang law. Seperti ini ya, ini law. Ini nama domainnya Kompas.
Dia modelnya hanya yang top level ya, akhirnya .com. Kemudian kalau mau kita cari yang ada subdomain, nah ini subdomainnya otomotif.kompas. Kalau yang ini subdomainnya law.ugm. Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu subnya jadi fe.ugm. Yang dimaksud dengan domain name itu ya biasanya paket ini, kalau pengertian sehari-harinya. Bacanya dari kanan, tinggal nanti tipenya itu dia yang top level atau yang bukan. Top level dengan kode negara atau yang top level aja. Kalau yang ini adalah model lengkap ya. TLCC istilahnya itu. Kalau seperti Kompas ini top level. .com tanpa kode negara. Kalau yang di sini, ini nama domainnya UGM, subdomainnya law. Kalau usernya nah ini ya. Nah ini domainnya UGM. Jadi membaca domainnya itu nanti dari kanan. Semakin ke kiri itu nanti menjadi subnya. Karena ada kemungkinan pun nanti sebelah kirinya lo ini masih bisa ada lagi. Subnya sub. Itu memungkinkan. Dan di sini ini nanti akan ada keterkaitannya dengan IP. Karena dia di sini yang dimaksud nama domain itu adalah alias dari IP ya. Dibandingkan dengan Anda harus menghafalkan angkanya untuk mengakses, ini akan lebih mudah Anda mengingat menghafalkan itu nama. Kemudian tadi juga karena ada keterbatasan di sisi IP, sementara untuk nama domain ini nggak ada batasnya, maka di sini nanti ada beberapa kemungkinan. Jadi kemungkinan yang paling sering terjadi itu nanti adalah ada kemungkinan satu IP, satu server itu nanti bisa berisi lebih dari satu nama domain. Ini terjadi karena yang satu terbatas, satu tidak terbatas. Yang terbatas itu yang IP ya. Kalau nama domain nggak ada batasnya. Sepanjang Anda menggunakan karakter yang dia non-reserve, paling lazim ya gunakan A sampai Z, ini bisa. Bahkan Anda kalau di sini menggunakan ugm.com, seandainya ugm.com belum didaftarkan, ya ini pun bisa. Nggak masalah. Kemudian karena IP terbatas, nama domain tidak, maka nanti yang terjadi adalah satu IP itu bisa berisi lebih dari satu nama domain. Gampangnya itu kalau contohnya adalah boncengan. Kalau Anda mau pergi tapi kendaraannya satu, orangnya lebih dari satu, maka kan di sini ada satu kendaraan diisi lebih dari satu orang, diisi dua lah legalnya. Ini pun sama nanti. Karena IP-nya terbatas, apalagi yang versi publik ya, maka nanti yang terjadi di sini, satu IP itu bisa berisi lebih dari satu nama domain. Itu adalah karakteristik keterkaitan hubungan antara IP dengan nama domain. Jadi ada mungkin terjadi satu IP, satu nama domain. Atau yang paling umum, yang lazim ya, itu adalah satu IP berisi lebih dari satu nama domain. Satu server berisi lebih dari beberapa
satu nama domain, ada beberapa isinya. Kalau kayak tempat tinggal mahasiswa, contohnya mungkin lebih mudah untuk Anda bayangkan. Satu rumah isinya satu mahasiswa. Atau satu rumah isinya nanti beberapa mahasiswa. Ngontrak rame-rame atau pondokan kos-kosan. Tergantung nanti. Kalau seperti UGM, ini yang situs induknya universitas. Ini satu IP, satu nama domain. Tapi kalau untuk yang subnya, lo.ugm.fe, ini nanti satu IP itu diisi beberapa nama domain. Jadi itu yang mungkin terjadi ya. Karena satu terbatas, satu tidak. Yang terbatas itu yang IP. Yang tidak itu nanti adalah yang nama domain. Nama domain sepanjang dia nanti susunan karakter yang diperbolehkan A sampai Z atau plus angka ya, 0 sampai 9, nggak masalah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan tentang ID ini? Jadi untuk mengakses nanti ketika Anda mengirimkan data ya, itu sebenarnya kalau ini di sini satu IP, satu nama domain, Anda bisa menggunakan terserah yang mana. Tergantung diperbolehkan atau enggak menggunakan IP-nya, aksesnya oleh adminnya. Umumnya demi alasan keamanan nggak boleh. Karena kalau IP itu sebenarnya kan dia adalah identitas peralatannya ya. Bukan identitas yang lebih detail terkait dengan istilahnya itu kamarnya yang ada di dalam server itu yang mana. Ya ini sama halnya dengan gedung dan lantai atau tadi mahasiswa yang ngontrak rame-rame. Kalau Anda saya arahkan ke gedung A, tapi tidak diberitahu lantainya, ada kemungkinan kan Anda akan ke lantai 1, 2, sampai dengan lantai 7. Karena tidak spesifik menyebutkan nama lantainya. Atau kalau untuk yang masalah mahasiswa di sini, saya hanya sebutkan angkatannya 2015, tapi tidak sampai lebih detail ke namanya yang mana. Kalau ini 2015, ada kemungkinan, ya ini termasuk kurikulumnya sih. Satu orang, nggak masalah. 2015 di sini yang ambil hanya satu orang. Jadi kalau saya katakan 2015 di kelas B, pasti akan ketemu Dwian Kristianto. Ini sama halnya dengan yang satu IP, satu nama domain. Tapi kalau satu IP berisi lebih dari satu nama domain, itu seperti saya menyebutkan angkatan yang banyak aja ya, 2018. Tapi tidak saya sebutkan namanya, saya hanya sebutkan angkanya. Di sini saya ada kemungkinan ketemu sekitar lebih dari 10 orang ya. Bisa ketemu Umar, Aferin, atau Esther, Nabila, entah yang mana ini ketemunya. Karena saya tidak sebutkan namanya. Tapi kalau mau yang detail, saya akan sebutkan angkatannya berapa, kemudian namanya siapa. Itu yang kita lakukan di belakang layar ya, ketika kita akses suatu situs. Kita akan pakai IP-nya berapa, nama domainnya yang mana. Karena ada kemungkinan kan satu IP address itu bisa berisi lebih dari satu nama domain. Yaitu keterkaitan yang penting ya, karena satu terbatas, satu tidak. Ada yang masih bingung atau ada yang belum jelas? Kalau ada yang belum jelas, tanyakan aja. Atau ada sesuatu yang mau Anda diskusikan. Jadi untuk nama domain itu nanti berupa susunan karakter ya. Dia lebih fleksibel dibandingkan dengan IP. IP itu strict ya, dia angka. Tapi kalau nama domain itu susunan karakter.
Jadi mau Anda membuat susunan karakter yang bisa dieja, yang bisa dibaca dengan mudah itu oke, nggak masalah. Mau yang tidak pun ya bisa. Seperti menggunakan ya kayak susunan di keyboard zxcvbnm.com itu boleh. Cuman siapa lagi orang yang mau menghafal karakter yang nggak beraturan, yang nggak bisa dieja seperti itu. Tapi pada prinsipnya itu nggak masalah. Yang penting susunan karakter. Dan dia tidak terbatas ya. Jadi kalau Anda punya suatu domain ugm.com, kemudian Anda bikin ugm1.com, ini nggak masalah. Sepanjang yang satu ini belum didaftarkan. Pendaftaran nanti untuk nama domain itu menganut konsepnya first come first serve. Yang maju duluan ya dia yang akan dilayani. Tapi itu topik dengan yang hukum bisnis dengan Pak Ferry nanti. Jadi intinya di sini untuk yang nama domain ini nggak terbatas. Lebih fleksibel. Sekarang Anda daftarkan ugm.com, besok pagi Anda daftarkan ugm1.com, nggak masalah. Bisa. Sepanjang itu belum digunakan. Atau sudah pernah terdaftar dan masih berlaku. Yang nanti masalah pendaftaran, jangka waktunya, nanti dengan bagian hukum dagangnya, hukum bisnisnya. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum jelas? Jadi kalau situs seperti ini ya, contoh kalau di sini sebenarnya sudah di-highlight. Untuk nama domainnya itu ini, yang warna hitam, yang warna abu-abu. Ini nanti kalau yang di sebelah kanan itu nanti foldernya ya, subdirektorinya. Tapi kalau yang di sebelah kirinya itu nanti subdomainnya. Contoh yang mudah kan di sini. Nama domainnya itu GM ini. Kalau mau dikatakan tipenya yang mana, ini yang TLCC. Ada kode negara. Kalau yang sebelah kirinya UGM, ini nanti subdomainnya. Jadi law itu subdomainnya. Penentuan ini nanti sebenarnya tergantung gini sih, adminnya, pengennya seperti apa. Tapi biasanya ya, subdomain itu merepresentasikan SOTK ya, atau ininya, bentuk organisasinya, hierarkinya. Ini karena fakultas berada di bawah universitas, maka fakultas itu nanti menjadi subdomainnya universitas. Kalau di UGM seperti itu. Kalau fakultas punya unit yang di bawah fakultas nanti, itu nanti akan menjadi sub-subnya. Jadi akan ada di sebelah kirinya law.ugm. Tinggal sekarang cari ada nggak yang. Nah ini contoh LCDC ya. LCDC ini kan bagian dari law.ugm. Dia akan di sebelah kirinya law ya. Jadi ini sub-sub domainnya UGM. Contoh seperti ini. Domainnya sendiri yang ada di sini. Law sebagai subnya. LCDC subnya. Sub atau subnya law. Ada yang masih bingung? Ada atau mau diskusi terkait identitas ini? Jadi ini semuanya nanti baik IP maupun nama domain itu adalah ID ya. Kalau kita ingin akses yang lebih presisi, lebih detail ya, lebih akurat, itu nanti kita akan gunakan nama domainnya, namanya. Tidak hanya IP-nya. Jadi kalau di belakang layarnya, sistem ini nanti, baik sistem operasinya maupun web browser aplikasi, itu nanti ketika akses saya ketikkan di URL bar ini atau address bar ini law.ugm, dia akan kontak IP-nya berapa, kemudian akan kontak namanya, nama domainnya ini. Kan kalau kita ping ya, ini akan ketemu ini.
Ya ini kan peralatannya, tapi di dalam alat ini masih ada kamar-kamarnya kan, nama-namanya. Jadi ID yang digunakan untuk akurasi itu nanti akan menggunakan IP. Tapi kalau user penggunanya, kita kan sekarang sudah nggak perlu memasukkan, menginput untuk yang angkanya. Ini akan dilakukan otomatis di background oleh sistem. Tapi sistem sendiri itu akan punya daftar catatan DNS namanya. Domain name-nya itu, record-nya. Yang berisi kalau IP atau nama domain ini IP-nya sekian. Lo itu IP-nya adalah 175.111 UGM, IP-nya 175.111.883. Ini nanti ada catatannya sendiri. Nah ini nanti kaitannya dengan cybercrime juga nanti. Modus operandi. Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang belum jelas? Jadi itu ya keterkaitan antara IP yang terbatas dengan nama domain yang tidak terbatas. Satu ada batasnya, satu tidak. Sehingga satu IP bisa berisi lebih dari satu nama domain. Ada kemungkinan untuk yang IP yang digunakan law 175.111.88137 itu nanti bisa berisi subdomain UGM yang lain, bisa mungkin si master dicek, Anda cek sendiri ya. Kemudian karena nama domain ini nggak ada batasnya juga dia nanti bebas sih. Yang penting karakternya nanti legal. Termasuk juga nama domain itu biasanya yang digunakan kalau dalam kebijakan ya itu nanti untuk membatasi boleh diakses atau tidak itu adalah nama domain, bukan IP-nya. Karena kalau yang diblok IP-nya, nanti seandainya dalam satu IP ini ada beberapa nama domain, mungkin domain yang seharusnya tidak diblok akan ikut terblok. Contohnya kalau Anda mau blokir ke lantai 2 gedung A, itu harus yang diblok itu lantainya, bukan gedungnya. Gedung ini kan levelnya sama dengan IP, lantai sama dengan nama domain. Kalau yang kita blok itu IP-nya, yang kita blok berarti gedungnya. Anda nggak boleh ke lantai 1 sampai 7. Ini kan merepotkan, padahal lantai yang lainnya nggak ada masalah. Yang bermasalah hanya lantai 2 yang mau diblok. Maka kita harus blok nama domainnya. Jadi biasanya untuk pemblokiran kemudian Anda di redirect ke internet positif itu kan yang diblok adalah nama domainnya di DNS, di redirect. Jadi kalau Anda mau akses situs yang diblok, Anda akan diarahkan ke situs ini. Caranya seperti itu. Karena nanti kalau yang diblok IP, mengingat ini tadi kan keterkaitan jelas ya, bahwa satu IP bisa berisi lebih dari satu nama domain. Bisa-bisa yang lain yang seharusnya tidak diblok ikut keblok. Karena yang diblok itu adalah yang kotaknya ya, space-nya, tempatnya, servernya. Padahal di server ada isinya beberapa nama domain. Kayak kalau di fakultas yang diblok itu gedungnya. Padahal yang mau diblok adalah yang diisolasi, itu lantainya. Kita blok gedung A berarti 1 sampai 7 nggak bisa diakses. Meskipun keinginannya sebenarnya hanya memblok lantai 2. Contohnya kan seperti itu. Sampai di sini ada yang belum jelas atau ada yang mau ditanyakan? Dan ini nanti dikombinasikan ya cara kerjanya itu. Kita gunakan ID yang angka, yang IP, kita gunakan ID yang susunan karakter, nama domain. Ya ini hanya khusus untuk akses internet sih. Kalau jaringan yang tingkat rendah seperti akses ke server, telnet, ya itu biasanya IP sih. Tapi kalau Anda mau akses suatu situs, ini kan pasti kombinasi di belakangnya. Nama domainnya ini nanti dia punya IP-nya berapa. Karena dia di sini lebih akurat, lebih presisi. Sama halnya ketika saya sebutkan angkatan 2018, tapi yang mana? Namanya yang siapa? Kita selain sebutkan angkanya di sini, kita harus sebutkan juga nanti namanya.
2018 yang Denis atau yang Putra. Karena kalau yang 2018 kita mungkin bisa ketemu banyak sekali. Barangkali mau ketemu Amalia atau Anisha, Antonius. Nah, kita harus spesifik jadinya. Hal ini pun sama, ketika kita gunakan ID ini, dua-duanya akan dikombinasikan. Dengan adanya kombinasi ID yang nama domain dan IP ini akan lebih spesifik akurasinya. Nah, masing-masing itu nanti biasanya ada kaitannya dengan cybercrime. Kalau modus operandinya yang terkait dengan nama domain itu nanti biasanya adalah spoofing, poisoning, atau mungkin istilahnya itu DOS ya, denial of service. Server DNS-nya ini nanti di-overload sehingga tidak bisa melayani. Jadi kalau kita lihat koneksi internet, ketika Anda bisa akses internet, selain Anda punya alamat ya, Anda pasti akan punya alamat DNS server. Nah, jadi di sini kan ada DNS server ya. Letaknya biasanya di dalam jaringan Anda atau mungkin milik provider Anda biasanya. Atau kalau Anda di modem, modem biasanya bisa digunakan sebagai DNS server perantara temporary. Nah, ini sebenarnya adalah peralatan yang melayani atau dia yang punya catatan DNS record ada di sini. Jadi ini ada yang dia memiliki catatan itu seperti kalau UGM itu situsnya IP-nya berapa, lo.ugm berapa, Google itu berapa IP-nya, itu ada di sini. Ini juga kadang kan Anda mungkin pernah baca atau mengetahui ya, kalau DNS-nya ini nanti diganti ke yang lain. Karena kalau menggunakan DNS milik provider di blok, yaitu biasanya bisa seperti itu. Karena DNS di provider ada kemungkinan kalau recordnya yang situs nama domainnya dilarang, dia akan dialihkan ke situs yang lainnya. Seperti itu recordnya. Tapi kalau Anda gunakan DNS-nya 84 kali ya, atau 44 kali ya DNS eksternal, atau mungkin Open DNS, itu tidak ada restriksi. Jadi ini bisa untuk merestriksi. Nah, contohnya kan seperti ini recordnya itu. Kalau IP-nya sekian, itu nanti nama domainnya apa? Atau nama domain ini nomornya berapa? Sama dengan phonebook Anda. Kalau namanya teman Anda siapa, maka nomor SIM number-nya itu berapa? Itu yang ada dalam DNS. Kalau terkait dengan modus operandinya itu nanti server DNS ini yang dibuat bermasalah. Entah itu dengan cara dia mengganggu kemampuan untuk memberikan layanan, denial of service, DOS atau DDoS, atau mungkin dengan merubah recordnya, DNS spoofing, poisoning, mengacaukan recordnya itu pun bisa. Arahnya ke sana. Ada pertanyaan sampai di sini? Atau ada yang mau didiskusikan atau ada yang belum jelas? Jadi nama domain itu ID juga ya ketika Anda akses. Anda bisa gunakan nama domainnya atau IP-nya. Secara teori seperti itu. Tapi dalam prakteknya nanti Anda akan gunakan keduanya. Karena dia di sini istilahnya itu menjadi identitas yang lebih akurat. Contoh di sini untuk ID ini, kalau mau dikatakan ID semua di sini ID ya. Ada angkatan, ada nama, ada NIU. Tapi kalau untuk contoh yang ekuivalen yang sama, ya, ini mau saya sebut angkatan saja atau angkatan dengan nama. Jadi kalau menggunakan nama domain, kita akan sebutkan angkatannya berapa, kemudian nanti juga namanya itu siapa. Ini lebih akurat dibandingkan dengan kita menyebutkan hanya istilahnya itu satu saja ya, angkatannya sekian, angkatan 2019. Ada kemungkinan kita akan ketemu
sekian orang, mungkin 10 atau 10 lebih atau 20 orang. Tapi kalau kita sebutkan angkatannya sekian dan namanya ini, maka kita akan bisa langsung ketemu lebih spesifik. Contoh lain sama dengan ketika saya sebutkan Anda harus ke gedung A, tapi tidak saya sebutkan lantainya. Ya kita nggak akan tahu ya Anda harus kemana. Apakah harus ke lantai 1, 2, 3, 4. Tapi kalau dengan nama itu akan lebih spesifik. Di sini saya 2019 ada kemungkinan ketemu Nabila, Sofani, Yunita, Cynthia. Tapi kalau saya sebutkan spesifik 2019 yang Yunita, ya kita akan langsung ketemu orangnya, tahu orang yang mana. Nama domain seperti itu. Jadi dia ID juga. Ini kan ID juga ini. Nama Anda, ini ID juga ini kalau dalam database. 2019 yang namanya siapa. Atau 2019 yang IP-nya berapa, aliasnya siapa. Ini kan sebenarnya kayak nama domain yang lebih mudah untuk susunan karakter. Kalau nomor induk itu nanti panjang ya. 6 angkatan, 2 digit, kemudian ada nomor induk universitas ini 6 digit, kemudian fakultasnya 5, kalau masih 5 ya, mungkin sekarang udah 6. Jadi dua-duanya nanti akan digunakan ya saat kita komunikasi di dalam jaringan. Ada yang belum jelas atau ada yang mau ditanyakan? Sebelum ganti topik ke keamanan. Jadi untuk keamanan ini nanti simpel aja sih. Tidak terlalu detail. Beda dengan angkatan-angkatan yang jauh sebelum Anda ya. Karena sekarang itu yang namanya keamanan itu koneksi secure itu adalah hal yang sudah lazim ya, umum standar sih. Jadi kalau secure connection itu nanti seperti ini ya, HTTPS. Biasanya akhirannya ada S-nya itu yang secure. Atau bisa kalau Anda rada teknis, Anda lihat portnya. Contoh kan di sini. Kita connect ke IP 175.111.88.137.443. Port 443 kan secure connection, HTTPS. Kalau yang non-secure, port 80. Jadi ini itu adalah upaya untuk mengamankan data ya, supaya tidak mudah dibongkar sih sebenarnya pada saat melewati. Tidak hanya enkripsi ini, banyak sebenarnya caranya. Anda bisa cari tahu cara mengamankan data Anda sendiri macam-macam sih. Tapi ini mengamankan data yang dipindahkan. Jadi kalau Anda menggunakan koneksi yang non-secure, itu sebenarnya data itu akan dikirimkan paketnya itu ya plain text. Kalau kita tahu data seperti ini ya, contoh kemarin kan ada gambar seperti ini. Tapi mode teksnya kan seperti ini. Paket data itu kan kurang lebih gambarannya seperti ini. Tapi nanti akan di-split menjadi berapa size-nya per berapa byte. Tergantung paket size-nya. Setting jaringan lagi, teknis ini. Nah, ini kalau Anda kirimkan apa adanya, ini berarti Anda menggunakan koneksi yang tidak aman. Contoh kalau Anda pada saat login SSO koneksinya menggunakan yang non-secure, kalau username Anda itu contoh seperti di sini ada Tri Yulianto, dia mungkin namanya Yulianto @ugm gitu kan emailnya. Maka di paketnya itu kita akan kelihatan juga Yulianto ya, apa adanya. Karena tidak dienkripsi, tidak disandikan. Tapi kalau kita ingin aman, maka koneksi ini akan diamankan ya. Disandikan macam-macam sih caranya. Jadi secara konsep itu kalau mengamankan di sini adalah dia istilahnya itu
mengunci datanya dengan password itu sudah mengamankan. Karena kalau teknisnya ya kita lihat di sini. Nah, ini nanti kan algoritma yang digunakan, kemudian nanti juga public key size-nya berapa, eksponensialnya, pangkatnya berapa, sampai dengan modulusnya. Ya ini matematis ya. Tapi intinya dia di sini adalah mengubah dari apa yang tadinya kelihatan nama seperti ini menjadi karakter lain, tergantung algoritmanya, key-nya yang akan digunakan. Jadi kalau Anda login di koneksi non-secure, Anda username-nya Yulianto atau mungkin Genanda ini, ya ini akan muncul apa adanya. Tapi kalau dia menggunakan koneksi yang aman, dia akan dienkripsi. Contoh ya, enkripsi yang paling simpel sih. Ini tidak digunakan untuk keamanan, biasanya hanya digunakan untuk memasukkan gambar sih, encoding. Ya ini tampilannya ya, kalau seandainya tidak dienkripsi Wendy Genanda Wijianti, ini akan muncul. Jadi kalau ada yang melakukan sniffing atau mungkin wiretap penyadap jaringan, kemudian pada saat isi form untuk nama adalah diisi Wendy Genanda ini, maka nanti si penyadap akan mendapatkan informasi seperti ini. Karena paketnya nggak dienkripsi. Tapi kalau dienkripsi atau diencoding, dienkripsi ya sama sih sebenarnya. Kemudian nanti harus ada decoding. Jadi kalau diencoding Wendy Genanda ini nanti akan munculnya ini. Ini data yang melalui jaringan itu dienkripsi jadinya kayak gini. Kalau mau kita balik ya decoding. Jadi data yang tadi ini kan nggak kebaca. Ini apa sih sebenarnya karakter kayak gini? Ini kan harus di decoding. Nah, ini akan ketemu ini. Sampai di sini sudah paham atau masih ada yang belum jelas? Sama nanti dengan nama panjang ini kalau kita gunakan yang konversi ini, encoding ini. Konsepnya seperti ini ya. Tapi untuk yang keamanan nanti tidak akan menggunakan bis64 ini. Enggak. Hanya secara konseptual seperti ini. Sama. Jadi informasi yang plain text itu tidak akan muncul apa adanya lagi. Tapi dia akan berubah menjadi susunan karakter tertentu tergantung kunci enkripsinya apa, algoritmanya apa, kemudian dia berapa bitnya. Jadi ini cara mengamankannya itu seperti ini. Hanya yang punya key-nya. Makanya tadi kan ada istilahnya apa? Private key-nya berapa, public key-nya berapa. Simple lagi kan ya sama seperti ini ya. Kalau tidak dienkripsi, ya kita akan tahu ini foto siapa atau isinya file gambar. Tapi kalau dienkripsi itu kan gampangnya ya Anda arsip, Anda password. Ya, ini nggak akan kita bisa buka kalau kita nggak punya kunci untuk mendekripsinya, membukanya. Kalau koneksi yang secure seperti itu. Tapi untuk masalah kuncinya itu nanti teknis sekali. Itu udah sistem yang melakukan untuk kita. Mereka sudah punya sertifikatnya untuk decodingnya, tinggal dilakukan dari sisi aplikasinya otomatis. Kita nggak perlu repot lagi. Tapi di belakang layar itu adalah bentuk cara mengamankannya secara konseptual seperti itu. Jadi informasi yang seharusnya muncul seperti ini, kalau
menggunakan koneksi non-secure ya, ini pakai data ini akan kelihatan apa adanya. Tapi kalau diamankan itu nanti akan yang muncul karakter seperti ini. Di-encode. Membacanya nanti decode. Jadi ada enkripsi, ada dekripsi. Encrypt untuk menyandikannya. Nanti dekripsi nanti untuk membuka penyandian itu. Ini adalah salah satu contohnya ya kayak gini. Atau mungkin Anda bisa bikin rumus sendiri, N+1. Jadi kalau Anda punya ada karakter A, itu nanti karena N+1, A akan menjadi B. B menjadi C. Atau kalau N+2, berarti A+2A itu sama dengan C. Itu adalah yang paling simpel sih, penyandian simpel seperti itu. Tapi algoritma yang digunakan kan rumit kalau yang di sini. Ada yang belum jelas atau ada yang mau ditanyakan sampai di sini terkait dengan masalah keamanan? Banyak ya kalau untuk keamanan nanti sebenarnya. Jadi keamanan itu adalah mitigasi supaya nanti nggak ada masalah, nggak jadi ke ranahnya ke cybercrime, keamanan ini. Mas, izin bertanya boleh? Ya silakan Mas, Mbak. maaf kalau tadi sudah dijelaskan, kalau tadi sempat keluar informasi. Mas, ini kan tadi waktu dimasukin ke website ini dari nama nama orang terus jadi kayak gini ya Mas. Ini tuh berarti masuknya bahasa yang bahasa adat kode-kodenya tersendiri atau kita langsung pindahin aja Mas? Atau ada sebenarnya ada tujuh? Ya kalau masalah terjemahan atau tidak ya tergantung. Atau nanti bentuknya itu kalau nama di encode jadi, ya ini ya contoh ya. Kalau Akmal ini munculnya jadi seperti ini tergantung istilahnya itu algoritmanya. Jadi kalau algoritma yang digunakan di sini adalah ini, namanya base64. Tapi kalau untuk web itu bukan base64, lebih canggih lagi ya. Karena kalau base64 itu kan sebenarnya simple dan semua orang tahu cara encode-decode-nya. Tapi kalau yang dia di sini, nah ini kan di banyak ya sertifikat. Di bawah biasanya nanti akan ada. Itu sudah urusan orang teknisnya di sini ya. Public-nya, nah ini algoritmanya RSA, key size-nya ini, modulusnya ini kan teknis sekali, ini modulusnya banyak sekali kan. Itu dilakukan di belakang layar. Tapi kita sebagai orang hukum, kita tahu bahwa ini cara mengamankannya itu supaya nanti nggak terjadi istilahnya itu data itu bocor kemana-mana. Kalaupun bocor masih dia aman, itu nanti ya dia kan dikunci dengan ini, key yang ada di sini. Jadi algoritma yang digunakan apa itu nanti terserah sih nanti dari yang penyedia sistem itu. Mau dia pakai yang berapa bit 256, 1024, 2048. Tergantung semakin tinggi semakin aman, semakin sulit untuk dibobol. Konsep yang sama kan dengan password Anda. Kalau Anda gunakan password 123 dengan model yang brute force atau menebak aja itu kan cepat. Tapi kalau password Anda itu nanti kombinasi antara yang sentence case, capital case, upper lower case, kemudian ada juga kombinasinya dengan angka, itu kan akan lebih sulit untuk dibobol. Jadi semakin tinggi kuncinya di sini, semakin panjang ya, itu semakin sulit, semakin lama. Kalau secara teori bisa, cuman prosesnya lama, mungkin butuh tahunan untuk satu komputer. Untuk istilahnya itu mencari kombinasi angka ini. Ini kan kombinasinya banyak sekali. Jadi kalau koneksi di enkripsi itu sebenarnya data Anda itu secara konseptual itu akan disamarkan. Beda dengan koneksi non-secure ya, yang dia ketika Anda kirimkan hanya plain text. Anda input di username Anda itu ini namanya, maka itu akan muncul di dalam paket yang ada di jaringan, data mentahannya. Kalau penyadap dapat kan itu data paketnya, data mentahannya. Itu sama seperti ini. Tapi kalau di enkripsi yang muncul itu ini.
Jadi nanti si penyadap masih harus kerja sekali lagi untuk memecahkan ini kunci algoritmanya itu apa sih? Yang mana untuk memecahkan hal itu kan tidak mudah. Sama ketika Anda menggunakan aplikasi WA Anda kan Anda di enkripsi end to end. Artinya kalaupun data ini disadap, mereka akan mendapatkan data yang bentuknya ya nggak karuan, disandikan. Chat Anda itu nanti nggak akan kelihatan apa adanya itu enggak. Tapi akan kelihatan karakter ini sampai dengan nanti yang mendapatkan data Anda itu punya kuncinya itu apa. Contoh kan seperti di sini. Ini saya punya file ini, saya tahu ini filenya isinya mesti gambarnya Bu Nana. Tapi saya pengen melihat foto ini gimana, nggak bisa kan sampai dengan saya tahu passwordnya. Kalau saya nggak tahu ya udah, ini nggak akan terbuka. Jadi meskipun ini saya kirimkan ke Anda nggak akan bisa buka sampai dengan Anda tahu passwordnya apa. Jadi koneksi yang diamankan seperti itu, secure. Kalau mau lihat ciri-cirinya ya kalau untuk yang web browser modern tinggal lihat di sini ya. Kalau ada tanda gemboknya ini yang paling mudah sih untuk orang awam ini. Atau kalau agak teknis, lihat ini protokolnya. Kalau koneksinya HTTPS situsnya, itu berarti koneksinya secure, dienkripsi. Tapi kalau tidak, dia plain text dikirimkan. Rata-rata biasanya untuk halaman login itu menggunakan S sekarang, secure, yang aman. SSUGM ya. Nah ini kan HTTPS, secure. Jadi ketika Anda masukkan username kemudian password Anda, koneksi di sini akan di-encrypt. Jadi username Anda siapa itu tidak akan kelihatan plain text itu enggak. Kalau plain text itu kan istilahnya seperti ini ya. Contohnya ya kelihatan apa adanya. Seperti file txt, teks. Contoh kalau ini ya. Nah ini kalau plain text ini kan yang muncul itu ya seperti ini. Selasa, ini tanggal ini. Tapi kalau koneksinya di enkripsi, nah ini kan bisa Anda baca. Maksudnya pasti Anda sudah tahu bahwa ini isinya apa, kapan. Tapi kalau ini kita enkripsi, koneksi secure ya. Kayak yang login itu tadi, ini seperti ini. Tergantung nanti algoritma yang digunakan. Tentunya nggak sesimpel yang ini ya. Ini hanya secara konseptual menunjukkan bahwa proses mengamankannya itu seperti ini. Ada lagi yang belum jelas atau ada yang mau ditanyakan, didiskusikan? Yang lainnya kalau ada yang belum jelas, ini kalau koneksi saya dekripsikan, decode ya. Ini kan akan muncul ini. Jadi kalau yang koneksi secure itu nanti yang akan terlihat itu bukan plain text-nya as is-nya itu kayak gini enggak. Tapi dia akan berubah menjadi tergantung algoritma yang digunakan apa. Ini kan ketahuan beritanya apa, kapan tanggalnya. Tapi kalau diamankan, dienkripsi, disandikan itu nanti kan muncul seperti ini. Bahkan dari sini pun kalau kita nggak melihat yang ini ya, kita nggak akan tahu ya. Di sini ada tanggal 13 Juli itu ada di mana, nggak ada kan. Ya mengamankan seperti itu. Sama dengan tadi yang nama ya, yang sebelumnya. Ada lagi yang mau ditanyakan atau ada yang belum jelas untuk mengamankan? Ya saya nggak akan bahas terlalu banyak ya keamanan karena ini sekarang hal standar sih. Beda dengan yang beberapa tahun yang lalu ya. Kalau mahasiswa angkatannya ya
salah satu belum umumnya itu alasannya adalah kalau dulu koneksi lambat ya. Di sini kan istilahnya itu ada trade off-nya. Ketika kita ingin jaringan semakin aman, maka koneksi itu akan semakin lambat. Trade off-nya itu. Jadi kalau aman itu nggak cepat koneksi. Tapi karena sekarang untuk yang koneksi internet kenceng, ya akhirnya semua HTTPS nggak masalah. Karena kalau untuk koneksi HTTP itu kan sebenarnya tinggal kita minta dikirim. Tapi kalau koneksi HTTPS kita minta kemudian dikasih konfirmasi, konfirmasi handshaking itu, baru nanti ketika benar konfirmasinya kita akan dikirimkan. Tapi kalau untuk yang HTTP tinggal kita minta dikirimkan pasti. Tapi kalau HTTPS harus ada konfirmasinya, benar kan ini koneksinya, nah kalau benar baru dikirim. Itu yang bikin lama ya. Kalau bandwidthnya minimal, biasanya koneksi HTTPS lambat. Tapi itu kan beberapa tahun yang lampau. Kalau sekarang udah umum lazim. Jadi istilahnya itu sekarang udah lazim beberapa aplikasi itu pasti akan melakukan proses enkripsi. Contoh kan WA sekarang sudah enkripsi kan, end to end. Yaitu artinya ketika chat Anda ini disadap ya, WA kan menggunakan protokolnya IP ya, mengirimkan pakai data melalui internet, melalui jaringan. Ada yang menyadap, ya mereka akan mendapatkan data yang terenkripsi. Jadi mereka nggak akan tahu isi chat Anda itu apa, kecuali mereka punya otorisasi atau kunci untuk mendekripsinya, untuk mendekodnya. Ada lagi yang mau ditanyakan, atau ada yang belum jelas, atau mau didiskusikan? Oke, jadi untuk yang hari ini, ID kita sudah dapat terkait dengan ini ya, Pak. Kaitannya antara IP dengan nama domain. Satu terbatas, satu tidak. Jadi yang terbatas itu untuk IP, yang tidak terbatas itu nanti yang nama domainnya. Sehingga konsekuensinya itu nanti akan ada satu IP itu berisi lebih dari satu nama domain. Tapi nanti tetap dalam aksesnya, dua ID itu digunakan. Sama halnya ketika saya ingin tahu mahasiswa angkatan sekian yang namanya siapa. Tidak bisa saya gunakan salah satu, ya bisa kalau memang kebetulan hanya ada satu yang hadir. Tapi kalau ada beberapa itu kan akan meleset, nyasar. Contoh di sini. Kalau saya ingin ketemu di kelas, ini kan kelas B kan, 2015 ya, maka saya akan ketemu satu orang ini. Tapi kalau saya sebutkan hanya angkatan 2018, saya ketemu banyak orang ini. Kecuali saya sebutkan yang lebih detailnya. Ada ID angkatan, ada ID namanya. 2018 Tarik Hidayat, atau 2019 Atika Puspita. 2019 kan banyak juga. Jadi itu ya konsepnya nanti. Kemudian nama domain ini karena dia juga susunan karakter, dia lebih mudah diingat akhirnya. Karena dia biasanya menyesuaikan dengan nama institusi atau mungkin tergantung kalau kita bicara produk itu ya nama produknya apa, webnya apa, atau mereknya apa, nanti situsnya apa. Dan nanti pendaftaran itu nanti akan ditangani oleh Pak Ferry. Termasuk nanti dengan bahwa konsepnya kalau di Indonesia tidak hanya first come first serve, tapi ditambahkan dengan adanya itikat baik. Maksudnya itikat baik itu nanti adalah tidak kita mendaftarkan nama domain supaya nanti merugikan orang lain atau menutup peluang dari perusahaan atau institusi lain, sehingga nanti kalau mereka mau punya web itu harus beli ke kita. Itikat baiknya seperti itu ya sebenarnya nanti. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum jelas sampai di sini? Kemudian untuk keamanan secara paling umum, paling mudah itu nanti adalah ya melakukan enkripsi terhadap data yang dikirimkan. Kalau di awal kita bicara data, metadata,
Termasuk di sini saya ingin mengirimkan ini ya, foto kayak gini. Yang mana kalau data mentahannya itu yang melalui jaringan, melalui medianya, itu penampakan kurang lebih seperti ini. Nah, ini nanti mau dienkripsi apa enggak? Kalau koneksinya ingin aman, maka ini akan dienkripsi. Atau cara mudahnya lainnya itu ya Anda masukkan kontainer seperti zip, RAR, dan sebagainya, Anda password. Itu mengamankan juga. Ada pertanyaan? Atau ada yang belum jelas? Oke, kalau tidak ada pertanyaan ya berarti saya anggap semuanya sudah paham. Berarti saya kira cukup sampai di sini ya untuk masalah identitas dan termasuk dengan keamanan ini. Jadi untuk mengamankannya secara umum nanti menggunakan ya enkripsi, meskipun metode lainnya banyak ya, mitigasi jaringannya, tapi yang lainnya itu nanti berbau ya rada teknis juga sih. Ya ini yang paling lazim dan dalam kehidupan sehari-hari untuk saat ini secara tidak sadar kita pasti melakukan enkripsi, dilakukan oleh perangkat lunak yang kita gunakan sih. Ya, berarti saya cukupkan sampai di sini ya kelas hari ini. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih, Mas. Terima kasih Pak, selamat siang. Terima kasih, Mas. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih.